Bapak Ustadz Alfian Tanjung dan Bapak Edi Mulyadi ke sini. Silahkan bergabung Pak Edi Mulyadi. Dengan berkumpulnya trio ini, kita akan melakukan sesuatu. Itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Gebleknya kelewatan gitu loh. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya. Saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur, itu adalah program PKI tahun 1955. Ya, wacana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta bukan sekali ini saja. Bahkan sejak era Presiden Soekarno, wacana ini sudah muncul. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasatomnya. Dengan berkumpulnya trio ini, kita akan melakukan sesuatu. Dalam sebuah diskusi, Edi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dengan pangsa pasar kuntilanak dan genderuwo. Pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Gebleknya kelewatan gitu loh. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya. Saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anaknya mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kecaman tersebut salah satunya datang dari Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin. Mahyudin menyebut pernyataan Edi tersebut bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau tentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Adel gak talino, baju ramen gak saruga, basliap gak jubata. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril, bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Apa nggak khawatir terjadi perang agama di bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini? Maka itu di WhatsApp grup kita bilang kumpullah kita. Saya nggak pernah paham apa yang ada dalam pikiran kelompok oposisi ini. Tapi ya kayaknya apa yang ada dalam kepala oposisi itu seperti benang kusut. Ruwet ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang berputar di otak mereka adalah bagaimana membuat fitnahnya. Bapak Ustadz Alfian Tanjung dan Bapak Edi Mulyadi ke sini. Silahkan bergabung Pak Edi Mulyadi. Dengan berkumpulnya trio ini, kita akan melakukan sesuatu. Pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Nah, oleh karena itu menurut saya bisa jadi bahwa apa yang diucapkan itu memang niatannya itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung, tapi kan kenyataan sosialnya itu memang sangat mudah sekali membuat kata-kata jin buang anak itu menyinggung. Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi CS yang dengan terang-terangan telah menghina, melecehkan, dan mengucapkan kata-kata ujaran kebencian terhadap harkat dan martabat adat Kalimantan. Para tokoh adat Dayak Kalimantan Timur juga meminta jika ketidaksepakatan pemindahan ibu kota negara bisa disampaikan dengan cara yang elegan, tanpa harus menyakiti atau menyinggung masyarakat maupun kelompok adat tertentu. Pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Jangan merasa lemah, jangan merasa letih, jangan merasa capek dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Terjun di medan perang. Saudara Edi ini dan kawan-kawan itu harus menyadari bahwa di sini, di bumi Kalimantan ini, yang tinggal itu bukan cuma monyet-monyet. Di sini ada masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di bumi Kalimantan ini. Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau tentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap.
Baju ramen ke surga, Basayap ke Jubata. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Takbir! Mungkin perbincangan kali ini menjadi punya relevansi tersendiri. Yang pertama untuk membangun kembali hamasah kolektif kita. Proses pembatasan gerak masyarakat juga akhirnya perlu solusi. Dengan berkumpulnya trio ini, kita akan melakukan sesuatu. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril, bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Fitnah jadi senjata. Nggak penting kalau fitnahan mereka itu punya dampak buruk untuk kaum grassroots yang tidak mampu berpikir seperti mereka dan mempercayai apapun yang mereka katakan. Bagi saya, Alfian Tanjunglah yang PKI, kependekan dari penjahat kesesatan informasi. Bolehlah tulis nama Alfian Tanjung _PKI. Bapak Presiden saat ini sedang ramai juga diskusi publik tentang rencana pemindahan ibu kota. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Alfian mengaitkan isu perpindahan ibu kota baru dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI memang sudah lama menjadi dagangan asongan Alfian. Apa tujuan mereka? Adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI. Ditanya oleh hakim, Saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI? Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Gila kan? Dari mana mereka bisa dapat data dan bicara ngawur gitu? Kesimpulannya, pemindahan ibu kota adalah isu lama dan mimpi lama yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKI. Apakah Dendles, Stirum, Soekarno, Soeharto, dan SBY adalah kader PKI karena ingin memindahkan ibu kota? Tentu saja tidak. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Saya terangkan bagaimana Cina itu menguasai tanah Indonesia dari ujung Aceh sampai Irian. 70% lebih sertifikat tanah Indonesia sudah di tangan para pengusaha dan para orang-orang Cina. Itu aja yang mereka pikirkan. Karena para oposisi ini nggak punya kemampuan lebih dalam bekerja dan menciptakan ide baru untuk negara. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang tergantung menjaga lidahnya. Dengan berkumpulnya trio ini, kita akan melakukan sesuatu. Ya ampun, Tat. Ngapain, Tat? Kalau mau perang begini emang. Lagi perang nih semua. Lagi perang. Tuh. Jadi Islam tuh harus radikal. Catat, Islam tuh harus radikal. Sekali lagi Islam tuh harus radikal. Itu kan bukan Islam. Kita harus bisa bedakan. Kalau Islam yang sesungguhnya nggak ada di situ. Kekerasan tidak ada di dalam Islam. Redik itu mendasar sampai ke akar-akarnya. Gerakan yang ingin mengganti sistem redik, itulah radikalisme sebenarnya yang harus diperangi. Islam yang radikal berarti setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka itu saya katakan saya Islam yang radikal. Buktinya ini gue pakai merah putih. Ini merah, ini putih. Ya. Wih, goblok meneh. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Nah, radikalisme ini adalah sempalan-sempalan sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Radikal yang maknanya keras yang tidak pada tempatnya tidak ada di dalam Islam. Bahkan Islam mengajarkan segala keindahan. Itu radikal, pemahamannya dalam, nahu sorofnya kena, balaghah mantek ma'ani bayannya kena, bahasa Arabnya tahu, asbabun nuzulnya tahu. Itu radikal, pemahamannya dalam. Kalau nggak radikal, pemahamannya cetek. Kalau kembali kepada asalnya, Islam mengajarkan atau tidak, ya sudah selesai. Berarti itu adalah pelanggaran, penyelewengan dalam Islam. Paling banyak orang Islam mencela agamanya, karena orang Kristen nggak ada mencela gereja.
Itu kan orang per orang. Islam tidak mengizinkan yang demikian itu. Yang banyak orang Islam mencela santri, orang Islam mencela Habib, orang Islam mencela kiai. Maka kita bingung, ini orang Islam apa kutu kuprek? Kan gitu. Jadi orang picik yang suka memukul rata tuh picik. Berarti nggak cerdas dia. Jadi nggak boleh jadi pejabat kalau begitu dia. Kalau dia nggak bisa membedakan, ya jangan. Nggak bisa membedakan kok suruh milah. Nanti belengnya jadikan cincin, permatanya dibuang, kan berbahaya ini. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Takbir! Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing.